Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asabiku semua, kebiasaan ulama Indonesia dulu, haji tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai momentum menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di sana. Beda dengan kita, pergi haji hanya untuk sekedar ibadah saja dan yang bisa kita lihat seperti wisata religi. Selama di Mekah, ulama-ulama kita dahulu mendapat sanad ilmu seperti dari beberapa ulama terkemuka, seperti Syekh Umar Hamdan dan Syekh Abdul Sattar. Ya, pulang dari Mekah, para ulama menulis kitab. Ya, para ulama kita terdahulu dalam pasal keilmuan memang tak perlu diragukan lagi. Meskipun waktu itu contohnya seperti majelis kajian hadis dan Al-Quran belum terlalu populer di Indonesia seperti sekarang. Ya, bacaan ulama kita terdahulu terhadap hadis dan Al-Quran sangat luar biasa. Ya, dalam bidang hadis pun ulama kita terdahulu tidak hanya mengutip kitab matan hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain, tetapi juga mengutip kitab tarajum, biografi perawi hadis sebagai alat kritik sanad. Luar biasanya lagi, mereka para ulama terdahulu sampai menyusun kitab yang berisi kumpulan fatwa demi menjawab pertanyaan dari masyarakat awam. Seperti yang kita lihat literatur fatwa pada umumnya, kitab-kitab ulama terdahulu diawali dengan pertanyaan dari penanya, kemudian dijelaskan jawabannya. Jawabannya ada yang panjang dan ada pula yang pendek, tergantung permasalahan yang ditanyakan. Ya. Nah, semua contoh pertanyaan yang dijawab dalam beberapa kitab ulama terdahulu yang agak panjang adalah seperti hukum cukur jenggot sampai habis, perempuan berambut pendek, dan apakah Rasulullah SAW pakai celana? Mengapa jawaban dari pertanyaan ini panjang? Tiga pertanyaan ini tidak berasal dari ruang kosong. Ketiganya memiliki konteks. Masalah cukur jenggot berkaitan dengan persoalan kebudayaan. Ya, masyarakat Indonesia pada umumnya tidak memiliki jenggot. Ya, hal ini beda dengan masyarakat Arab. Kalau ada laki-laki tidak berjenggot di Arab, itu dianggap belum sempurna kelakiannya atau diistilahkan dengan amrod. Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Simbol bangsawan itu justru laki-laki yang tidak pakai jenggot. Dan pada beberapa tempat, kalau ada laki-laki berjenggot, itu masih dianggap aneh. Ya, dalam menjawab masalah ini, para ulama aswaja yang terkhususnya ada di Indonesia, itu menjelaskan perbedaan ulama ya terkait hukum mencukur jenggot sampai habis. Ada yang mengatakan haram, makruh, dan mubah. Ada yang lebih setuju dengan pendapat yang menghukumi mubah, karena memposisikan masalah ini berkaitan dengan budaya, bukan masalah agama. Sehingga kita boleh mengikuti tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Ya. Kemudian masalah perempuan rambut pendek dan hukum pakai celana. Ya, sekali lagi pertanyaan ini tidak mungkin lahir dari ruang kosong. Kita perlu melihat bagaimana konteks sejarah pada waktu itu. Ya, pertanyaan ini hadir sebagai kegelisahan anak muda dalam merespon kebudayaan Eropa yang sedang tren di Indonesia. Ya, perempuan Eropa masa itu rambutnya pendek dan laki-lakinya menggunakan celana. Nah, sebagian ulama mengharami perempuan rambut pendek dan memakai celana karena dianggap mengikuti budaya orang kafir, hukumnya haram. Dan ada juga ulama Indonesia yang mengkritik keras ulama yang mengharamkan itu. Ya, ulama ini menganggap mereka tidak paham sunnah Nabi dan sejarah. Ya, dalam kitab Al-Ilmam, ulama ini menghadirkan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi membolehkan perempuan berambut pendek. Dan hadis-hadis tentang Rasulullah pernah membeli dan memakai celana. Ya, tidak sampai di situ, ulama ini masuk pada persoalan mendasar. Apakah tidak boleh Muslim mengikuti kebudayaan non-Muslim? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, dahulu itu ya membaca sejarah kebudayaan bangsa Arab dan kehidupan Rasulullah secara khusus para ulama kita. Mereka menjelaskan bahwa tren perempuan rambut pendek bukan tradisi bangsa Eropa, tapi sudah ada sejak zaman dulu sebelum Islam datang di Jazirah Arab. Lihat saja peninggalan mumi-mumi istri Fir'aun, mereka memendekkan rambutnya. Dan tradisi ini berkembang terus sampai ke bangsa Romawi dan Arab Jahiliyah.
Ketika Islam datang, Rasulullah tidak mengingkari hal ini. Ya, dan dalam beberapa riwayat dikatakan sebagian istri Rasulullah juga memendekkan rambutnya. Ya, terkait masalah pakaian, ulama dahulu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah memakai pakaian Romawi, Suryani, Nasrani, Majusi, dan Kurdi. Bahkan beberapa dari pakaian itu dipakai saat sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Nah, sahabatku semua, merujuk fakta sejarah itu tidak ada masalah bagi orang muslim mengikuti tren kebudayaan lain. Selama itu tidak melanggar aturan-aturan syariat. Ya, karena ya ada ulama terdahulu yang berbeda pandangan dengan ulama yang mengharamkan tren potong rambut pendek bagi perempuan, cukur jenggot, dan memakai celana. Sebab ini masih masuk dalam ranah kebudayaan dan tradisi, bukan masalah agama. Nah, untuk memperkuat argumentasinya, sampai ada ulama yang mengutip Imam Ibnu Khaldun dan Imam Ibnu Abdul Bar yang menjelaskan ketika umat Islam melakukan penaklukan terhadap Persia dan Andalusia. Mereka berusaha mengikuti tradisi masyarakat setempat. Ya, orang Arab berusaha seperti orang Spanyol, orang Arab Afrika berusaha seperti bangsa Barbar. Orang Arab Syam berusaha menjadi seperti orang Romawi. Mereka semua mengikuti tradisi pakaian dan dialek bahasa masyarakat setempat. Nah, terakhir sahabatku semua, ada kata-kata dari Aba Gus Dur. Beliau pernah mengatakan, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, bukan sampean jadi antum, sedulur jadi akhi. Pertahankan apa yang jadi milik kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Nah, asal semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.